Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topik. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0499000866 dari UPBJJ Bandung. Baik, di pertemuan tugas 2 kali ini saya akan mengerjakan mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan tugas sebagai berikut. Baik, untuk tugas 2 kali ini sama ya seperti tugas kemarin, kita masih membuat sebuah aplikasi restoran sederhana ya. Baik, untuk pada praktek tugas 2 ini memiliki 3 indikator, sama ya seperti kemarin. Mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan method. Lalu yang kedua, mengimplementasikan array dan string pada method. Lalu mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if switch case, dan nested if. Lalu yang keempat ada mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, will, dan do will. Untuk soal tugas ini sama seperti kemarin, menginput menu restoran, lalu pemesanan, lalu menghitung total biaya atau menambahkan diskon khusus ya atau penawaran khusus, lalu mencetak struk pesanan untuk pelanggan yang sudah memesan ya. Lalu untuk yang membedakan pada tugas 2 ini adalah kita menambahkan manajemen menu aplikasinya ya atau perulangan pada sistem menu, sistem yang pada aplikasi ya. Pada penambahan menu aplikasi ini, program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu pelanggan pemesan dan menu pengelolaan atau sebagai pemilik restoran, agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, menghapus menu restoran, dan navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya ya. Jadi setelah kita mengubah atau menambahkan menu ya, kita bisa kembali ke aplikasi awal ya, ke menu awal gitu. Lalu saat mengubah dan menghapus data akan muncul daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran menginput iya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menunya ya. Jadi seperti setelah kita sebagai pemilik atau pengelola saat menambahkan sebuah menu ya, pada saat sudah ditambahkan muncul di menu utama gitu ya, atau hasil pengubahan dari pengubahan daftar menunya. Dengan catatan di sini, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Baik, untuk petunjuk poinnya ya, untuk mengerjakan tugas 2-nya itu masih sama seperti kemarin ya. Di sini sama, menggunakan struk pengulangan untuk menampilkan daftar menu, jadi terus bisa kembali atau melanjutkan lagi gitu ya, terus berulang. Oke, langsung saja kita ke JavaScript-nya. Baik, di sini saya sudah membuat JavaScript-nya. Nah, di sini saya masih menggunakan yang seperti yang kemarin ya. Untuk daftar menu dan minumannya sama ya.
Oh beda, kemarin mah ada air mineral, sekarang saya hapus kemarin. Oke, baik, untuk penjelasan pertama saya mengimportkan Java array list, lalu ada import Java scanner, lalu pada kelas menunya ada nama harga, kategori dengan kategori makanan dan minuman, lalu pada dengan public menu ya, string nama dengan double harga, string kategori, lalu di sini ya menambahkan double harga baru ya. Pada public class main static array-nya menambahkan daftar menu dengan array baru ya. Nah, dengan tampilan menu utama pada public, pada inisiasi alisasi menu ya. Oke. Untuk menu-menunya sama seperti kemarin ya. Setelah ini kita menambahkan aplikasi restorannya ya. Kalau kemarin itu langsung pada pemesanan ya, langsung ke menu pelanggannya ya, langsung ke menu makanan dan minuman, pemesanan langsung keluar struknya. Kita di sini menambahkan pada aplikasi restorannya, menambahkan menu pelanggan, lalu ada menu pengelolaan atau pemilik, lalu keluar ya. Lalu ini menampilkan pilihan menunya. Untuk pilihannya, untuk kita menambahkan switch pilihan pada cat 1 ada menu pelanggan dengan break dulu ya, dengan perintah break atau istirahat atau berhenti ya, bukan berhenti, kayak istirahat ya, ada jedanya. Lalu cat 2 nya menu pengelolaan, break lagi. Lalu cat ketiga tidak ada, langsung dia menampilkan teks terima kasih telah menggunakan aplikasi, lalu break lagi, lalu default pilihan. Untuk default ini fungsi pada sistem ini pada saat kita memasukkan perintah yang tidak sesuai, misalkan di sini kan untuk cat 1 itu menu pelanggan, lalu hanya menampilkan cat 1, cat 2 nantinya. Nah ini kalau kita memasukkan perintah di 4 misalkan ya, itu muncul pilihan tidak valid karena pada sistem hanya 1 sampai 3 saja itu ya, 3 pilihan saja. Lalu pada menu pelanggan menggunakan array list menu sebagai menu pesanan ya, dengan array baru, lalu jumlah pesanan. Nah ini wheel tampilan menunya ya, dengan menampilkan dengan tampilan memasukkan teks nama, menampilkan sebelum kita melakukan pemesanan ya. Jadi kita bisa memasukkan nama menu yang ingin dipesan atau selesai ya, tanpa lanjut gitu. Kalau lanjut kita bisa memasukkan nama menu yang ingin dipesan, tapi kita jika ingin tidak jadi memesan, kita bisa memasukkan perintah selesai ya. Nah di sini ya, misalkan cari menu, masukkan jumlah. Untuk cari menu itu kita memasukkan nama pesanannya. Nah, untuk cari menu, lalu jumlah pesanan, ada jumlah dengan menampilkan menu tidak ditemukan, silahkan coba lagi. Ini misalkan
kita memilih menu yang tidak ada di menu utama ya. Muncul apa sih namanya, tanda, bukan tanda peringatan ya, memunculkan tanda pesan bahwa menu yang ingin kita pesan tidak ada pada daftar menu yang sudah tertera pada sistem. Lalu ada daftar menu. Untuk daftar menu itu terdapat ada makanan dan minuman ya, dengan seperti yang kemarin, sama ya seperti kemarin. Lalu static void, cetak struk. Struk pembayarannya sama seperti kemarin ya, double time pajak, total kalikan 0,10, layanannya 20.000, double diskonnya 0 kalau di bawah 100.000. Cuman kalau misalkan pembeliannya di atas 100.000 mendapatkan diskon ya, mendapatkan diskon. Baik, jadi pada menu pengelolaan itu terdapat tambah menu, ubah harga, lalu hapus menu, lalu kembali ya. Itu sebagai menu pilihan yang ada pada pengelolaan atau menu pemilik ya. Nah, ini sama ya untuk switch pemilihannya cat 1 sampai 4 ya. Ada menu tambah, ubah harga, hapus menu ya, lalu kembali atau kembali ke menu utama. Sama ya. Terus pada tambah menu ini menampilkan masukkan nama menu baru, lalu next line-nya memasukkan harga ya. Setelah kita memasukkan nama baru, nama menu barunya, lalu kita memasukkan harganya, harga yang ingin kita masukkan itu untuk menu yang ditambahkan berapa gitu. Lalu yang habis kita memasukkan harga, lalu kita next line-nya itu memasukkan kategori, apakah menu yang kita masukkan itu termasuk kategori makanan atau minuman ya. Lalu pada daftar menu, harga kategori sistemnya menu baru berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti sudah masuk ke menu utama ya. Lalu misalkan kita salah memasukkan kategori, kita tinggal mengubah daftar menunya saja gitu. Mengubah kategorinya saja pada menu ubah daftar menu ya. Nah, memasukkan nama menu yang ingin diubah. Nah, ini memasukkan ya. Jadi misalkan kita salah kategori nih, memasukkan kategori, kita bisa memilih ubah harga menu atau mengubah menu ya, ubah menu. Langsung saja kita coba praktekkan. Di sini muncul ya, saya besar dulu. Oke, untuk aplikasi restorannya sama seperti tadi ya, menu pelanggan, menu pemilik ya. Kita kalau untuk menu pelanggan itu sama seperti kemarin ya, yang menampilkan menu makanan dan minuman, lalu setelah pemesanan langsung muncul struk harganya ya, struk pemesanannya. Kita coba untuk menu pengelolaan atau pemilik yang baru ditambahkan. Kita masukkan di sini 2, enter. Nah, menu pengelolaan itu ada tambah menu, ubah harga menu, hapus menu atau kembali. Oke. Kita coba tambahkan menu dulu 1. Oke. Nama menu baru misalkan bakso iga. Harga per porsinya ya. Harga menunya, harga per porsinya itu 25.000. Terus masuk kategorinya itu makanan.
Nah, di sini muncul menu baru berhasil ditambahkan ya. Lalu kita kembali pada menu pada tampilan pengelolaan pemilik ya. Misalkan kita ingin merubah harga menu 2, kita ditampilkan daftar menu ya. Daftar menunya kita pilih menu apa yang ingin kita ubah, misalkan ayam bakar. Apakah Anda ingin mengubah harga? Kita pilih ya. Masukkan harganya. Dari yang tertera sebelumnya itu adalah 30.000. Kita rubah misalkan ayam bakar itu menjadi 20.000. Kita turunkan ya harganya. Kita enter. Nah, harga berhasil diubah ya. Misalkan tadi pada saat Anda Anda yakin ingin mengubah harga, tidak, nanti dia kembali ke menu ini lagi ya. Tidak jadi mengubah harga. Lalu misalkan kita ingin menghapus menu ya, kita ingin menghapus menu, kita pilih nomor 3 ya. Oke, kita ingin menghapus mie goreng. Nah, di sini kita diberikan pilihan lagi. Apakah Anda yakin ingin menghapus menu ini, ya atau tidak? Misalkan ya, itu akan hilang ya pada daftar menunya. Misalkan tidak, ya kembali ya langsung ke menu pengelolaan lagi. Misalkan kita ya lagi. Ya. Kita kembali lagi ya, berhasil dihapus. Nah, coba kita kembali. Kita pilih menu pelanggan. Nah, pada daftar menu mie ayam sudah hilang ya. Mie goreng sudah hilang ya kan? Mie goreng sudah hilang. Bakso iga sudah ditambahkan dengan harga 25.000 ya. Nah, seperti itu. Lalu misalkan kita kembali lagi, ingin kembali nih keluar dari daftar menu, kita hanya tinggal memasukkan perintah selesai saja. Selesai. Nah, kita kembali lagi ke daftar menu utama ya, ke daftar aplikasi restorannya ya. Misalkan menu pemilik 2, kita tambahkan menu lagi untuk kita masukkan daftar nama, masukkan nama menu barunya, misalkan es semangka dengan harga es semangka 8.000, kategori minuman. Menu berhasil ditambahkan. Nah, misalkan seperti tadi kita memasukkan tambah menu nih, tapi salah kategori misalkan ya. Berarti kita nanti hapus menu karena di sini tidak ada ubah menu ya, adanya hapus menu, ubah harga. Oh ya, berarti hanya kita hapus menunya dulu lalu tambahkan menu lagi gitu, menu yang kita rubah kategorinya pada tambah menu lagi gitu. Oke, kita coba kembali 4. Oke, 1. Nah, es mangga sudah ditambahkan 8.000 ya. Coba kita lakukan pemesanan. Kita masukkan nama menu yang ingin dipesan. Oke, kita masukkan nasi goreng.
ayam bakar. Dulu. Oh iya, ayam bakar, ayam bakar. Oke, bentar. Ayam bakar kita pesan 5 porsi. Terus kita memesan minumannya, es jeruk dengan 3 porsi, dengan lalu es mangga semangka 2 porsi. Oke, jika sudah selesai memesan, kita langsung pilih selesai. Nah, ketikkan aja selesai, lalu nanti muncul struknya. Struk pembayarannya muncul ya. Dengan pembelian ayam bakar 5 porsi 150.000, lalu es jeruk 3 porsi 30.000, es mangga 16.000 dengan 2 porsi, lalu subtotalnya itu 196.000 dengan pajak 19.600 ya. Biaya layanan itu 20.000, lalu diskon 10% 19.600. Total bayarnya 2 jadi tambah ya. 216.000 jadinya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, kita langsung ditampilkan menu aplikasi restoran lagi ya. Jika selesai, kita tinggal keluar. Oke. Baik, untuk tugas 2 kali ini sudah selesai. Baik, untuk tugas 2 kali ini sudah selesai pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.